Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam suasana Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat muslim puasa Ramadan yang setahun sekali kaum muslimin menahan diri dari makan dan minum dan yang dapat membatalkan puasa. Ada perbedaan yang sangat unik antara puasa dan salat. Salat sebagai rukun Islam yang kedua. Salat bila kita baca ayat Al-Quran, tidak ada pernyataan qadha salat. Tidak ada dalam Al-Quran ayat mengqadha salat. Tapi kalau kita lihat puasa Ramadan, ada orang-orang yang boleh berbuka, artinya tidak puasa. Sebagaimana kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Siapa di antara kamu yang sakit, aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia akan menggantikan di hari lain. Di sini ada dua. Orang yang sakit, menurut perkiraannya dia tidak sanggup berpuasa. Dia boleh berbuka. Dan orang dalam perantauan, orang dalam musafir, berpergian jauh, itu boleh berbuka. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia akan menggantikan di hari yang lain. Bukan hanya boleh berbuka, tidak mengganti. Dia akan menggantikan, wajib menggantikan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah orang sakit dan orang dalam perjalanan boleh berbuka, akan tetapi dia wajib qadha. Yang kedua adalah faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kedua adalah orang-orang yang berat dia berpuasa. Berat dia berpuasa, dia harus memberi fidyah, memberi makan satu orang miskin satu hari sekali makan. Yutiqunahu dalam bahasa Arab, dia sanggup berpuasa tapi berat dia. Sebagai contoh adalah orang-orang tua, kibru sinni atau kibaru sinni, orang-orang tua yang tua bangka, dia tidak sanggup berpuasa, maka dia kewajibannya membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin, dan tidak wajib qadha. Tapi yang tadi wajib qadha. Orang sakit, ya sakit, menurut dia tidak bisa puasa. Yang kedua adalah orang dalam perjalanan, dia boleh membuka, tapi dia akan wajib menggantikan di hari yang lain, artinya setelah bulan Ramadan. Ini. Yang kedua adalah mengenai ibu yang hamil dan menyusui. Ini juga banyak kaum ibu menanyakan bagaimana kalau orang hamil, bagaimana puasa orang yang menyusui. Di sini kita bisa menjelaskan menurut pendapat Syafi'i, idza khafat al-hamil wal murdi bis-sawmi dararan la yuhtamal, apabila seorang yang hamil
dan orang menyusui, dia merasakan khawatir akan kefatalan dirinya dan anaknya, apakah dia takut kepada dirinya dan anaknya, atau dia takut kepada dirinya sendiri, atau dia takut kepada anaknya saja, wajib dia berbuka dan dia wajib qada setelah ada kesempatan untuk qada nanti. Wa alaihi ma aidan al-fidyah ma'al qada, dan wajib memberikan fidyah dan qada bagi orang-orang yang hanya mengkhawatirkan kepada anaknya saja. Kita ulang. Apabila seorang yang hamil dan menyusui khawatir akan kesehatan dirinya dan keamanan janinnya dalam kandungan, atau dia khawatir terhadap dirinya ini orang yang menyusui dan orang yang hamil, atau khawatir kepada anaknya saja, maka wajib dia membuka dan wajib dia menggantikan di hari lain setelah yang hamil setelah melahirkan, dan yang menyusui setelah dia kuat untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang hanya khawatir terhadap anaknya saja, fa'alaihima aidan bil fidyah ma'al qada. Bila orang takut kepada anaknya saja, dia bukan khawatir kepada dirinya tapi takut kepada anaknya saja, maka dia wajib qada dan membayar fidyah sejumlah dia meninggalkan puasa. Jadi ini terhadap hukum orang yang hamil dan menyusui. Kalau kita lihat mazhab Imam Malik, kita lihat Imam Malik, tadi Imam Syafi'i, Imam Malik tidak wajib fidyah terhadap orang hamil, cuma dia wajib qada. Walakin tajibu 'alal mardi ma'a wujubil qada ala kulli minhuma. Tapi wajib kepada orang yang menyusui itu dan wajib qada, tidak bayar fidyah. Itu menurut Imam Maliki. Menurut Imam Hambali atau pengikut Hanabilah, mereka mengatakan la yajuzu lil murdi' al fitra idza wajadat man tarda'u waladaha. Tidak boleh bagi orang menyusui itu membuka puasanya apabila dia mendapatkan orang lain dapat membantu menyusui anaknya. Tidak boleh berbuka menurut Imam Hambali, karena ada orang lain yang menolong untuk menyusukan anaknya. Jadi inilah yang sering terjadi, yang sering ibu-ibu menanyakan tentang masalah al-hamil wal murdi. Kita ulang lagi. Apabila seorang yang hamil dan seorang menyusui khawatir terhadap kenyamanan anaknya dalam kandungan, orang murdi, orang yang menyusui, sawa'un kana al-khawfu ala anfusihima wa walidihima ma'an aw ala anfusihima faqat aw ala walidihima faqat wajaba 'alaihima al-fitr wa 'alaihima al-qada. Jadi kalau orang khawatir terhadap dirinya dan anaknya, atau terhadap dirinya saja atau anaknya saja, maka dia wajib membuka dan wajib dia menggantikan di hari lain atau qada. Cuma satu yang harus bayar fidyah kalau dia khawatir terhadap kenyamanan anaknya saja, itu wajib mengqada dan wajib membayar
fidyah. Jadi inilah terutama kaum ibu dalam hal ini sekarang sudah jelas ini yang tinggal itu wajib qada. Yang tidak wajib qada adalah orang tua, orang sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi, orang tua bangka yang umurnya sudah melewati 70-80 tahun, maka dia wajib membayar fidyah setiap hari untuk memberi makan kepada seorang miskin. Berapa hari? 30 hari, 29 hari dia memberi makan kepada orang miskin. Jadi inilah tentang hukum orang hamil dan menyusui dalam rangka menjalankan ibadah puasanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan lowongan, memberikan kesempatan untuk membuka puasa, tapi mereka harus qada. Tentang mengenai salat, mereka tidak qada salat. Yang mereka qada adalah puasa. Baik, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.